Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam angkuh juga. Di sini saya bakal berbagi tips dan trik atau cara merawat baby iguana. Yang pertama, di sini rutinitas ya. Tiap paginya pas sudah turun matahari, kita rendam pakai air sedikit. Tujuan dari air ini untuk mengatur atau kelembaban. Kemudian juga si iguananya bisa minum atau ada yang terminum sedikit. Dan biar tidak dehidrasi juga untuk si iginya, karena kalau misalnya udah dehidrasi itu bawaannya paling ribet treatmentnya. Dan untuk yang kedua, fungsi dari air tersebut bisa melancarkan pupnya atau BAB-nya. Kemudian bisa membersihkan kotoran juga yang mungkin semalaman atau pas di kandang dia pup terus ada yang nempel di bagian tubuh iguana. Jadi untuk melembabkan si kotoran tersebut supaya mudah dibersihkan nantinya. Dan tujuan dari air ini juga pas iguana dijemur tuh dianya tidak terlalu kepanasan, namun hanya beberapa menit saja sih, cukup 5 menitan lah kurang lebih direndam seperti ini. Dan tujuan air yang terakhir tuh biasanya untuk menjinakkan si iguana, biasanya di dalam air untuk menjinakkan si iguana. Apalagi yang baby up atau masuk ke jupe, biasanya kalau misalkan ada yang masih galak-galak bisa juga. Nah, setelah direndam biasanya kita keringin airnya atau dibuang. Kemudian si iguana bakalan jemur juga. Dan tujuan dijemur ini sangatlah penting. Selain untuk memperkuat tulang-tulangnya, karena semua makhluk hidup butuh yang namanya sinar matahari ya, sinar UV. Yang pertama untuk pencernaannya, baik buat pencernaan, untuk memperlancar pencernaannya, dan baik juga buat tulangnya supaya terhindar dari yang namanya penyakit MBD atau metabolisme tulang ya. Biasanya lumpuh sih kaki belakangnya kalau misalkan kekurangan sinar matahari. Dan si sinar matahari juga bertujuan untuk menambah atau meningkatkan nafsu makannya, karena nafsu makan iguana tuh puncaknya pas si metabolismenya tuh terbakar atau pas sudah panas-panasnya. Makanya sebelum kita kasih makan, alangkah baiknya kita jemur dulu sampai bagian-bagian yang basah itu agak mengering, kemudian kita kasih pakan. Dan kondisi iguananya juga sudah agak panas metabolismenya, baru dia bakalan rakus makannya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita bakal siapin apa aja sih makanan buat baby iguana. Kita tunggu beberapa saat, oke? Nah, yang selanjutnya untuk makanan untuk iguana di sini tuh saya kasih kangkung, sosin, jeruk, kemudian stroberi dan juga toge. Ini tiap hari saya mix ya, atau bisa juga sih 3 hari sekali atau seminggu sekali juga bisa ya. Tujuannya kenapa di mix atau kenapa enggak cuman satu pakan aja, karena
di sini emang benar-benar pada dimanja ya untuk iguana, kan di habitat aslinya mungkin hanya memakan rumput gitu ya, atau apapun yang ditemuin lah. Tapi karena di sini ini kipan, jadi saya spesialin buat iguananya. Sebenarnya ada lagi sih selain pakan yang hari ini tuh ada lagi seperti timun atau yang paling utama sih sebenarnya pepaya. Terus buah naga juga bisa. Cuman emang menu hari ini tuh ya cukup 5 macam sayuran sama buah-buahan aja. Jadi kenapa saya mix? Karena biar iguananya sendirilah yang milih mana yang dia pengen. Jadi tidak hanya terpaku cuma satu makanan aja. Biar iguananya sehat-sehat, biar iguananya gemuk-gemuk juga, biar vitaminnya dapat juga. Jadi saya mix. Nah, buat teman-teman di rumah juga sebenarnya bebas ya, tidak terpaku hanya dengan menu yang saya bikin kayak gini. Sebenarnya cukup satu pakan juga nggak apa-apa. Tapi karena di sini untuk semua iguana saya manja, jadi saya kasih lah seperti ini gitu. Nah, setelah metabolisme iguana panas, iguana bakal langsung makan dengan sendirinya tanpa perlu disuruh. Jadi kayak gitu. Dan jangan lupa buat baby iguana alangkah baiknya dipotong-potong juga ya sesuai ukuran mulutnya. Jangan terlalu gede-gede juga sih, biar mudah dia telan, biar mudah dia pencernanya juga biar cepat. Kelihatan kan pada makan, pada rakus juga. Nah, untuk pakan iguana sendiri banyak macamnya sih. Cuman di sini saya tidak pernah pakai pilet karena takutnya ada zat-zat lain di samping itu. Jadi saya sih pakanannya pakan yang alami aja, buah dan sayuran, biar lebih terlihat real lah. Tapi tidak ada salahnya juga buat teman-teman yang suka pakai pilet. Tapi buat saya pribadi sih, sedari dulu saya keep iguana, saya kasih pakan ya kayak gini. Jadi kadang 3 hari sekali lah saya mix. Dan untuk asupan kangkung juga saya sangat meminimalisir. Jadi tidak terlalu banyak dalam kangkung karena ditakutkan terlalu banyak kalsium, dan takutnya juga si pencernaan iguananya lagi kurang bagus, jadinya nanti malah jadi BS atau bladder stone. Jadi saya kasih sedikit kangkung buat tambahan aja sih. Tapi yang lebih saya push buah pepaya ataupun buah-buahan lainnya. Kalau misalkan sayuran paling 2 hari sekali juga saya kasih sayuran sih. Selebihnya saya kasih pepaya. Berhubung pepayanya di sini belum pada matang, di kebun sebelah. Di kebun kosong sebenarnya, bukan punya siapa-siapa juga.
belum ada yang matang, jadi ya seadanya aja sih. Jadi kayak gitu. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan ada yang mau bertanya boleh di kolom komentar. Jangan lupa juga like and subrek. Jangan juga lupa untuk share ya, biar teman-teman yang lainnya pada tahu. Ya nggak juga sih, nggak apa-apa. Yang jelas di sini saya hanya berbagi, saya hanya mendokumentasikan juga. Kurang lebihnya mungkin seperti itu dulu. Untuk informasi-informasi yang lainnya kita bakal next record ya selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam angguk, salam lestari, salam satu hobi.